Boleh saya izin bicara? Silakan. Bicara atau menanggapi atau menjawab. Saya bertanya. Jadi harusnya menjawab. Sekalian semua. Saya sekalian. Saya pertanyaan saya. Kenapa mendebat masalah tentang kerohanian? Oke, ini saya jawab manusia di dunia? Saya jawab. Kenapa? Saya jawab kenapa ya. Kalau kenapa itu jawabannya karena kita rakyat Indonesia wajib mencerdaskan bangsa, itu ada dalam undang-undang. Udah ya, lanjut. Izin dulu Kak, aku boleh bertanya sedikit ya. Nanti banyak lapar. Jadi Ripa gini, cuma kasih pertanyaan aja enggak? Boleh nggak kasih pertanyaan dulu? Sekali aja. Boleh. Oke. Pertanyaan, kamu jawablah. Kenapa iya, di 9? Ya. Ya apa yang kau mau tanyakan apa? Habis itu kau jawab pertanyaan Kak Nora ya. Lanjut. Aku nonton apa ya? Hijab itu sebelumnya itu duluan Islam apa Krokodoks Kak? Hijab. Rokodok apa ini rokodok? Kristen Krokodok tahu nggak? Krokodok nggak tahu aku kalau ada Kristen Krokodok. Oh, baru ini aku dengar. Berarti baru tahun 1986. Iya, baru tahu aku kalau ada Kristen Krokodok. Ini ya baru tahu aku ada Kristen Krokodok. Kristen apa itu Krokodok? Kristen Krokodok itu Krokodok. Iya. Nora, betul kan dulu orang ini kasihan kita. Lama dia tersesat, nggak tahu pula dia ada Kristen Krokodok. Tanya dulu sama Pendetawati Nora dulu. Iya, tanya Pendetawati Nora, jelaskan ya, apakah ada Kristen. Tunggu dulu. Silakan Pendetawati, kan apakah ada Kristen Krokodok? Kristen apa? Kristen Krokodok. Nggak ada. Apa itu krokodok? Nggak tahu. Hah? Krokodok apa? Kau ketawa pula. Krokodok apa? Muncung dia itu tadi. Udahlah. Ortodoks. Dilewatkanlah dulu itu. Munculnya saya bicara aja tadi itu. Gini, Ripa. Apa? Kau jangan ketawa dulu kau. Lawak kali orang Kristen. Siapa yang menurunkan Jadi kau ketawa, aku nih kau ketawa. Lucu orang Kristen. Nggak ada itu krokodok. Nggak tahu aku apa krokodok. Asal cakap muncung dia itu tadi. Udahlah, dilewatkan lah. Aku pun jadi ikut ketawa lihat kau ketawa. Kristen krokodok. Ya cepat lah. Iya, asal cakap muncungnya tadi. Gini. Akulah dulu Ripa ya. Iya. Jangan kau jawab dulu, Tampo, kau jawab dulu. KIS 9, KIS 22 dengan 26 kenapa bertolak belakang? Nanti ada yang lebih paham memahami itu, menjawab itu nanti Nora. Harus kau akui dulu, berarti kau nggak paham tentang kitab kau. Akui dulu. Bukan nggak paham, cuma aku belum nyampe ke sana ilmuku Nora. Ya udah. Nggak apalah, kita maklumkan itu. Aku konsekuen orangnya Nora. Konsekuen. Iya, jadi gini Ripa. Aku tetap kembali samamu. Dah usah bahas dulu rokodokmu itu dulu Nora. Apalagi, cepatlah. Ini. Capek-capek dari tadi kubukakan dari kitab mereka. Jawaban dia simpel aja. Saya belum paham, saya belum sampai ke situ. Memang dasar. Tutup dulu mulutmu itu Nora. Apalah gunanya kau ke gereja kau? Tutup dulu mulutmu itu, aku mau. Apa gunanya kau ke gereja? Hanya ngasih perpuluhan aja kau, memperkaya pendeta aja kau. Tutuplah dulu mulutmu itu Nora. Dasar jemaah. Ngomonglah kau. Ripa. Apa? Jadi begini. Sepahammu, ya kan? Karena kau sudah memahami dua ajaran agama sekarang ini. Aku ingin bertanya begini loh, Iya. Kuasa Allah itu ada di mana saja itu, Ripa? Kuasa itu adalah sifat. Sifat itu tidak ada yang tahu.
di mana lokasi dan tempatnya kalau merujuk kepada Tuhan, karena Tuhan sendiri tidak dapat dihampiri, dia bersifat transenden, beyond logic. Itu kalau kamu bertanya di manakah sifat manis berada, maka saya bisa menjelaskan. Di gula ada sifat manis, di madu ada sifat manis, di wajahku ada sifat manis, gitu. Tapi kalau kau bertanya kuasa yang adalah sifat Tuhan di mana, jangankan sifat kuasanya, Tuhan itu sendiri aku tak bisa tunjukkan, karena Tuhan itu transenden. Silakan perbaiki pertanyaannya. Hei Rifa, Apa tadi? Aku masih Sabar. nggak bisa kayak gitu. Nggak Oh, bisa Rifa. kayak gitu. Ketemu lagi Rifa. kita. Satu-satu ya. Enggak. Wih, Antri. Biar saya obati kalian antri dulu. Ku obati kalian tapi antri ya. Talikum. Tampo, talikum diam dulu. Assalamualaikum. Kau tutup dulu mulutmu itu. Tutup Aku lagi mulutmu. berbicara kau. Sok-sok. Mau ini kau. Tutup dulu muncungmu itu. Muncungmu talikum, Apa? diam kau talikum. Iya, Bang Tampo. Tutup dulu muncungmu itu Nora. Kau pun ikut ketawa kau. Lanjut kau. Oke, biar aku lanjut ya. Iya. Jadi tidak masuk akalku yang kau bilang itu Nora. Kok Nora Karena- nolak aku, Rifa? Kau kayaknya suka sama Kak Nora Apalah loh. si Nora Kak ini? Nora Nak- aja yang nak- kau ingat-ingat dari tadi. Namaku pun kau panggil Nora. Emang cantik dia lah. Aku itu. Nora itu Rifa yang ngomong. Diam Rifa. talikum. Tutup Nora muncungmu. itu si bibir Tampo bilang dulu si talikum nih. bibir Banyak kali. color onta. Jadi begini, Ripa. Apa lagi Jadi Bang? jawabanmu itu kurang pas kalau menurutku dah. Menurutmu Sebab yang pas kayak begini. mana? Iya. Jadi begini nih, Begini. ya Ripa ya. Iya. Sebab kuasa Allah itu ada yang pertama itu adalah di surga. Pasang Siapa yang telingamu, bilang? Ripa. Ya siapa yang bilang kayak gitu? Aku. Ah, mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana kau- dalilnya? apakah Allah itu tidak mempunyai kerajaan di surga? Tuhan nggak butuh surga karena surga itu ciptaan Tuhan. Masa Tuhan menciptakan sesuatu yang harus dia masuk ke dalamnya? Kau pikir Tuhan kurang kerjaan apa? Tuhan itu tidak membutuhkan surga karena yang namanya Tuhan tidak membutuhkan apapun. Manusia yang butuh surga. Apa Jadi ini? untuk apa surga itu diciptakan? Untuk hambanya, untuk manusia. Apalah kau? Aduh. Terus yang kedua, pasang Jadi kau pikir lebih dulu dia ada pada surga baru dia buatlah ecek-ecek lah dia kan Tuhan ya kan? Nah, Kan kan pertanyaan lah dia duduk di dari surga awal, dibuatnya lah surga untuk dia di sendiri kayak mana gitu. saja kuasanya. Makanya kau tidak dengar kau. Apa Yang lagi? kedua, dengar, pasang telinga. Di bumi, alam semesta ini. Oke lah aku ikuti maumu ya. Tuhanmu berkuasa di surga dan berkuasa di bumi. Aku terimalah Ya. cek ini lah. Diam dulu Martin ya. Martin diam dulu. Oke, sekarang aku tanya. Yang berkuasa di surga dan di bumi ini Bentar Tuhannya dulu. namanya siapa? Lanjut Biar cepat. satu lagi ini, Cepat kau lah. langsung mau potong, tidak sabar kau. Lama. Ya udah aku tungguin kau. Yang ketiga, di langit, yaitu cakrawala. Itu sudah. Oke. Sekarang aku tanya. Tuhan berkuasa di bumi, betul? Iya. Nah, tunjuk dulu kapan Yesus pernah berkuasa di bumi. Pernah nggak jadi RT? Pernah nggak jadi presiden? Ya, coba tunjuk kapan dia pernah menjadi raja di bumi. Ya dia itu adalah Tuhan. Katanya Tuhan berkuasa di bumi aja dia Iya. mati kok. Di bumi aja dia dibunuh Hansip Romawi. Apa pula berkuasa? Dada ini. Dia mati, apakah tidak bangkit? Kan bangkit, Nora, Ripa? Berkuasa kan? Kalau bangkit itu Lazarus juga bangkit. Apa hebatnya bangkit dari kematian? Yang Kau kutanya baca, itu kalau dia dengar. berkuasa di bumi, kapan dia pernah berkuasa di bumi? Minimal nabiku, seorang nabi aja pernah berkuasa di Jazirah Arab. Dia memimpin Jazirah Arab kampung halamannya sampai detik ini dia adalah seorang nabi bahkan memimpin kami. Pertanyaanku, mana tunjukkan Tuhanmu pernah berkuasa? Jadi RT pernah nggak? Ada Alkitab di situ, Ripa. Ada, aku ada internet aku nih ha. Bacakanlah dulu di Yohanes itu. Yang mana? Yohanes yang Baca mana? dulu di Yohanes Yohanes mana? 8. Yohanes 8.
Terguncang dulu, terguncang dulu nih Pak, terguncang. Ganggu aja Kang, diam Kang. Lagi serius nih. Anda fokus fokus dulu Kori Yohanes Pak. 8. Yohanes 8. Ah, Iya. Yohanes 8. 54 ayat 54. 54. Baca teman-teman ya. Yohanes pasal 8 nomor 54. Dengarkan Bebek. Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu tidak sedikit pun tiada artinya. Bapakkulah yang memuliakanku. Siapa yang bilang dia berkuasa? Dia aja tidak bisa memuliakan dirinya. Yang memuliakan dia adalah yang memberi kuasa. Lalu apa kaitannya dengan kuasa? Apakah Yesus berkuasa di dunia? Tunjukkan bukti kalau dia pernah berkuasa. Itu baru benar. Jadi tidak perlu Woy, dia kalau tidak perlu bawa dia statement itu tunjukkan datanya. Dia berkuasa kapan? Pernah nggak dia milih murid 12 orang aja, 2 orang aja muridnya yang dia pilih itu berkhianat. Kayak mana dia dikatakan berkuasa? Jadi RT nggak pernah, jadi RW nggak pernah. Dengar Ripa. Dia tidak butuh, dia itu dipermuliakan di bumi ini karena Kalau begitu dia nggak kuasa. Kalau dia nggak butuh dipermuliakan, ngapain kalian muliakan dia? Karena dia punya kuasa. Katanya nggak butuh dipermuliakan, ngapain dipermuliakan? Ya ampun, tidak bisa masuk logikamu rupanya. Apa logika? Kau bilang dia berkuasa di bumi, kutanya kapan dia pernah berkuasa, nggak bisa kutunjukkan. Lalu kau bilang dia nggak butuh dipermuliakan, ya udah ngapain kau permuliakan dia, hinakan aja dia terus. Baik. Jadi kalau dalam kuasanya di bumi ini, pernah nggak kau membaca bahwasana Yesus itu menghidupkan orang yang sudah mati? Jangankan Yesus, sebelum Yesus lahir ke dunia, Elia dan Elisa sudah pernah menghidupkan orang mati. Bukan berarti dia harus menjadi Tuhan. Udah gantian. Ya. Udah, saya mau kasih materi, udah diam. Ya, perhatikan ya. Tema kita hari ini adalah tentang ada dugaan yang sangat kuat dari hasil pembelajaran kita. Yang lain di-mute dulu, bahwa yang dijumpai Paulus dan dijumpai Yohanes di Pulau Patmos itu terindikasi adalah roh-roh kegelapan yang menyamar menjadi terang. Bahkan yang menjumpai Bunda Maria dalam teks kitab sucinya umat Kristiani pun bisa saya tunjukkan indikator bahwa itu adalah roh kegelapan. Kenapa? Dalam kitabnya umat Kristiani bahkan iblis pun dapat berubah menjadi terang. Pertama, yang menjumpai Maria bisa terindikasi adalah iblis, bahwa yang mengaku malaikat, bahwa dia mengganti nama nubuatan. Dalam kitab Yesaya, Mesia itu bernama Immanuel. Tetapi kemudian dia mengganti namanya menjadi Yesus. Ternyata Yesus itu adalah nama para penjahat juga di zaman Yesus. Artinya ada indikasi bahwa yang hadir ke Maria itu bukanlah malaikat, tetapi roh-roh kegelapan yang mengklaim bahwa Maria itu adalah hamil dari Roh Kudus, padahal dia punya suami. Nah, dan yang kedua, yang berjumpa dengan Paulus bisa kita buktikan kalau itu bukanlah Tuhan atau Yesus. Karena apa? Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 nomor 9 dikatakan, hai orang Galilea, dalam ayat ke-11 ya, ada 2 orang putih berbaju putih berkata kepada orang Galilea ketika melihat Yesus naik ke surga, mengapakah kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Artinya Yesus datang kedua kali itu sama seperti dia terangkat ke surga dengan tubuh kemanusiaan, karena memang dia sebelum naik ke surga memakan ikan goreng. Itu bukti kalau yang dijumpai oleh Yohanes di Pulau Patmos dan Paulus itu bukanlah Yeshua HaMasiah, karena dia hanya akan datang kedua kali sebagai manusia, bukan sebagai hantu ataupun sebagai roh. Nah, seperti yang Kak Nora katakan tadi, ada 2 keterangan Paulus terkait perjumpaannya dengan konon kabarnya Yesus, dan ternyata apa yang dilakukan Paulus setelah dia menemui laki-laki tokoh yang berbentuk roh ini, dia membatalkan hukum Tuhan dan menghinakan hukum Tuhan dan mengajarkan Torah kepada orang-orang tidak bersunat. Ini adalah bukti tervalidasi bahwa yang menjumpai Paulus dan Yohanes di Pulau Patmos itu adalah bintang timur yang roh-roh bertanduk 7. Karena itu ada dalam kitab Ayub. Silakan kalian bantah. Lanjut. Ya, Kalau Bang Jul. Assalamualaikum Bang Jul. Mau lanjutin ya Bang Jul.
Kita akan bacakan dalam Matius pasal 24 nomor 27 sampai 31. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Lihat, bukan roh ya, Anak Manusia. Anak Manusia akan datang sebagaimana kilat memancar, semua mata akan memandang. Lalu tiba-tiba Paulus mengaku bertemu dengan roh-roh dan tidak ada yang melihatnya kecuali dia sendiri. Maka kalian katakan bahwa ini adalah Tuhan atau Yesus. Sungguh sangat tidak dapat dipercaya. Apa buktinya kalau yang dijumpai Paulus adalah Yeshua HaMasiah? Bisakah kalian tunjukkan satu orang saja yang memvalidasi bahwa itu adalah Yeshua HaMasiah dan ikut melihat bahwa itu adalah Yeshua HaMasiah? Kalau kalian tidak mampu menunjukkannya, maka jangan kalian tepo-tepo kami umat Islam, karena kami tidak akan pernah mau tertepo, karena kami umat yang diperintahkan afala yataqilun. Tolong. Dalam 1 Korintus pasal ke-15 nomor 52. Dalam sekejap mata pada waktunya bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi. Dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Inilah saat di mana Yeshua Masih turun. Yaitu ketika orang akan bangkit. Saudara-saudara. Dan ternyata ada Paulus yang mengaku bertemu roh-roh kegelapan. Dan mengatakan bahwa itu adalah Yesus. Apa buktinya kalau itu adalah Yesus? Tunjukkan, tunjukkan, tunjukkan. Kami tidak akan mau kalian tepo-tepo lagi. Lanjut. Oh, jadi kau anggap keterangan dari Paulus itu palsu ya? Saya undiri Pak. Ya. Ripa. Bicara, Pak. Siapa yang mau Bisa bicara? saya bicara? Tampo diam Dari dulu. si- Makasih si Martin. Tampo diam dulu. Dari tadi banyak bicara. Kau yang tanya. Martin, silakan bahas materi ini. Lanjut. Pembahasan saya, kalau itu keyakinan agama lain, berarti kita nak bisa jelek-jelekan. Buat apa menjelekkan yang sudah jelek? Buat apa mengatakan buruk kepada yang sudah buruk? Buat apa mengatakan bau kepada yang sudah bau? Kalau Anda punya keyakinan agama kamu, kalau Anda menganut Saya agama, ini pendiskusi lintas ujilah agama. agamamu. Saya akademisi. Jangan menjatuhkan Saya agama yang mahasiswi. lain. Hak beropini dan hak Lah, lihat menyampaikan Anda. pendapat di depan Lah, umum lihat itu ada Anda. dalam Undang-Undang pasal 28E nomor 2. Apa hakmu melarangku untuk diskusi? harus ada aturan negara Republik, ada aturan. Tunjukkan sama ku undang-undang yang mengatur apakah kita wajib diskusi di TikTok itu menggunakan surat kuasa atau peraturan dari pemerintah. Tunjuk. Sabar kau Ripa. Bisa. Aturan negara Republik Indonesia. Hak memilih Tunjukkan di mana agama yang undang-undangnya kalau ada diskusi di TikTok itu harus meminta izin dulu kepada nggak bisa Pak Presiden. menjelekan karena hanya satu Tuhan yang disembah, bukan dua. Apa ini? Itu Kau ini aturan. apa sih? Uni, bentar Uni. Lanjutkan orang. Jadi kalau kita menjatuhkan agama, Bentar. Hei, Pak Martin, dengar baik-baik ya. Dulu saya tuh gila. Tokoh gila. Karena saya tahu Tuhan lahir ke muka bumi, Tuhan dikandung manusia, Tuhan dikandung oleh ciptaannya lahir, Tuhan menyusui, Tuhan BAB, Tuhan kencing, Tuhan belajar ngomong mama, Tuhan saya begitu. tentang Besar bicara potong di kayu salib. pembahasan, bukan pribadi Anda. Kau diam. Makanya saya bilang, kami bagaimana mau menjelekkan? Tidak ada kami menjelekkan. Tetapi logika yang bermain. Kenyataannya. Kalau kamu masih buka mute, kalau kau masih buka mute, saya turunkan kau. Turun kau. Di bawah aja kau. Ya. Jangan kau larang kami. Yesus saja mengatakan, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Jadikanlah semua bangsa muridku. Loh, saya kan sudah menepati apa perintah Yesus. Nora, beritakanlah Injil. Saya beritakan bahwa Yesus mengatakan sembahlah kepada Tuhanku, Tuhanmu, Allahku, Allahmu, Bapakku, Bapamu, bukan kepada dirinya. Jadi pahami ya. Silakan. Lanjut tuh nih. Nggak fokus awak nengok tingkahnya si Ripa ini dah. Aku kan mentranslate bahasa roh kan di Kayak Power Rangers kau aku tengok. Habisnya kalian nggak paham bahasa Nora. Hanya aku yang bisa mentranslate-nya. Lanjut ya. Yang mendatangi Paulus dan juga Yohanes Yohanes murid Zebedius yang telah digoreng di dalam kuali besar ketika dia diasingkan ke Pulau Patmos dalam keadaan berhalusinasi. Karena halusinasi adalah ketika seseorang tersakiti badannya dan fungsi-fungsi tubuhnya bermasalah, maka dia akan membayangkan sesuatu yang tidak masuk akal. Maka
ketika Yohanes anak Zebedius di Pulau Patmos dan ketika Paulus berada di Damsyik karena dia memiliki penyakit sipilis, epilepsi. Epilepsi. Kok sipilis? Epilepsi. Oh, Ripa. Epilepsi, Jauh kali, Mak. Epilepsi, maaf ya Bang Tampo, epilepsi. Janganlah kau lecehkan aku. Enggak, Udah aku baik. bilang epilepsi, maaf Bang Bang Tampo. Tampo, maaf. Maaf ya. Kami tak Aku salah. bermaksud membuka aibmu. Lanjut. Ya kaum Adam yang kau ketawain itu, Ripa. maaf ya. Nah, kita akan melihat dalilnya. Kedatangannya akan terlihat. Yesus, saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Bapak kalian masing-masing. Nih, saya rasa udah gila ini ya. Gila dia nih. Matius pasal 24. Matius pasal 24 nomor 27 sampai 30. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak anak manusia kedatangan anak manusia. Ingat, dia datang sebagai anak manusia, bukan sebagai roh. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Semua bangsa dari bumi akan menatap, mereka akan melihat Ulangi, anak ulangi, manusia. semua bangsa. Semua bangsa akan melihat anak manusia dan datang di atas awan-awan. Pertanyaanku, kenapa kalian percaya ada yang mengaku bertemu Yesus sementara dia mengaku akan datang dalam rupa manusia dan semua mata akan melihat? Tolong dijawab. Siapa yang datang kepada Paulus? Betulkah itu Yesus? Bentar, ini moderator 1 kosongin ya, buat Guru Juma mau naik ya, 1 kosongin. Kalau Bang Zuma udah naik nggak bisa kita kayak gitu lagi, woi. Nggak bisa lah, kita terpaksa lah kalem. Bilang sama Bang Zuma, agaklah main dikit. Enggak, Guru standby aja, enggak. Ya gitu ya. Jadi Yesus sendiri menegaskan bahwa dia akan datang dalam rupa manusia dan dia akan terlihat banyak manusia, sebagaimana Islam meyakini bahwa nanti dia akan turun, semua TikTok akan melive-kan, YouTube akan menyaksikan, manusia akan melihat karena memang dia hadir di tahun 2000-an. Dia akan hadir di dunia yang teknologi sudah ada. Maka ketika ada yang mengatakan aku bertemu Yesus tapi tidak ada yang melihat, ada bentuk cahaya, ada suara, itu bisa jadi bohong. Maka tunjukkan sama aku yang bertemu dengan Paulus dan Yohanes di Pulau Patmos adalah Yesus. Apa buktinya? Ada Bang Zuma. Ada Bang Zuma. Jadi beginilah kan. Suaranya masuk. Dengar dulu, Ripa. Bisanya kau dengar, Ripa? Kami dengar, tapi ada guru kami. Sama guru kami aja. Santainya dia itu. Kalian ngapain? Ini Bang Juma. Nggak ada, Bagaimana Bang. kabarmu? Sehatkah di sana? Kalian ngapain? Nggak ada, Bang. Belajar bersilat orang itu berdua tadi di atas. Cuma nggak buka pula tadi apamu. Ganggu orang tidur. Di sini ada musiknya, kalau di luar sepi. Orang lagi tidur pun teriak-teriak macam apa aja. Iya, ribut orang itu. Ribut, bukannya orang lagi istirahat. Orang baru rayakan ulang tahun Tuhannya, ribut aja. Hargai tetangga dong. Pamer pesona dia tadi, Juma. Pak Tampo. Boleh ikut ribut juga? Bang Zumanya dibesarkan lah. Gak usah, aku mau makan. Nanti kena report, kalau dibesarkan kena report. Udah lanjut. Menarik pun, aku suka. Gitu ya, umat Kristiani tolong tunjukkan Lanjut. bagaimana cara kalian membuktikan bahwa yang datang kepada Saulus dan yang datang kepada Yohanes di Pulau Patmos itu adalah Yesus. Jaber. Aku suka. Lanjut. Ya itu dia. Ya, sapa dulu. Tanda tanya. Assalamualaikum Bunda Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Uni, Bunda Nora. silakan Lanjut. umat Kristiani. Salam.
Kalian silakan membantah atau kalian, saya sudah bacakan ayatnya Matius pasal 24 nomor 27-30 bahwa anak manusia akan datang dan itu akan dilihat banyak orang, ya. Dan kalau kita lihat Wahyu pasal 1 nomor 7 juga, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Ini adalah kedatangan kedua kali. Dan bahkan doktrin Kristen mengakui bahwa nanti kedatangannya akan menghancurkan bumi. Tapi kenapa kalian menerima kedatangan makhluk yang mengaku sebagai Yesus di Pulau Patmos dan di Damsyik? Silakan tunjukkan data dan kita diskusi saja bagus-bagus. Kalau tidak kalian belajar saja. Silakan. Dan saya akan tunjukkan implementasi bahwa yang mengajarkan ajaran kepada Paulus dan juga Yohanes Yohanes murid anak Zebedeus itu ada indikasi iblisnya atau roh jahatnya dari implementasi ajarannya. Yaitu pertama, kalau nabi-nabi Bani Israel mengajarkan untuk taat aturan Tuhan, kalau Paulus mengajarkan untuk menghina, mengatakan bahwa aturan Tuhan itu skubalon dan membatalkan semua hukum Taurat. Dan yang terakhir, ada perkawinan ajaran pagan dan ajaran Yahudi yang dilakukan oleh Paulus, sebagaimana itu juga dilakukan oleh Amru bin Lu'ay dan juga Samiri yang mengajak menyembah kepada berhala. Tolong tunjukkan kalian umat Kristen mampu membantah argumen kami umat Islam dan mampu menunjukkan bahwa apa yang kami sampaikan ini tidak berdasar dan bisa kalian runtuhkan. Saya tunggu dan kami tunggu. Silakan Kak Nora. Apalagi mau saya tambahkan nih, kayaknya udah lengkap deh. Maris, berapa? Kayaknya Ya. kita mode kalem ya, Pak Tampo. Silakan Ya. dijawab. Kami lagi mode kalem. Kami juga. Jadi jawaban ini sebenarnya aku belum sanggup menjawab ini. Biarlah dulu teman-teman yang di bawah. Kau jangan ketawa dulu kau Nora. Kalau Pak Tampo ada nggak pertanyaan? Tadi keluarin lagi Uni. Aku Nora. sudah konsekuen dengan yang ku. Kak, kalau Apa? Pak Tampo ada nggak pertanyaan tentang Islam? Pak Tampo mungkin ada pertanyaan nggak tentang agama Islam gitu? Kalau kutanya nanti kau ngamuk-ngamuk nanti kau. Enggak lah. Aku nih kalau kau nggak tahu ada Bang Zuma, nggak mungkin aku ngomong cepat lah. Alah gayamu lah. Kayaknya enggak begini deh Sedangkan Tampo. kemarin, Kayaknya sedangkan enggak, kemarin tunggu aja dulu, kita yang lagi pas Tampo. lagi naik di atas Sebentar, sebentar. Tampol. Diam dulu kau. Tampol sebentar. Kalau mengenai Paulus, kayaknya memang nggak masuk ke otakmu. Karena apa? Kamu meyakini memang ajaran Paulus itu bertolak belakang dengan ajaran Yesus. Harus memang kau akui itu, Dek. Nggak boleh gitu, Dek. Kempes kau Iya, bilang ya. aku dekmu. Sok-sokan Kau kau. bilang deh umur udah Mau jadi 60 tahun kakak dibilang kau. deh. Wah, bener-bener parah Ya, Nora. kalau tidak Orang ada udah Pak 40 Tampo, kita tahun. ke si Tanya. Kalau Pak Tampo tidak mampu membahas, kita si Tanya. Tanya, silakan tanya. Bantah, kalau tidak kita masuk ke materi selanjutnya. Tapi materi ini akan saya kasih pendalaman lagi. Silakan tanya. Tanya. Apa lah yang aku tanya ya? Aku Bukan diam Tampo. aja dulu, nyimak lah Ada dulu aku. akun bernama Tanya. Tanya. Tanya silakan, ada yang mau disampaikan? Diam dulu kok, Dek. Dek Tampo, Ini diam dulu. si Black ini Muslim apa Kristen Black? Kalau ini gantiin sama oten lain, kalau diam aja dia. Black, Muslim non Muslim? Nggak ada itu. Turunkan aja itu. Dek Tampo, diam dulu ya, Dek Tampo ya. Dek Tampo Astaga. diam dulu. Dek Tampo diam dulu. Dek Tampo sabar. Nah, kita biarkan Martin dulu ya. Nih Martin ini apa nih dari tadi nih? Coba aku dengarkan dulu. Kita kasih waktu kesempatan Martin bicara. Martin silakan bicara. Tapi ingat ya, ini kok mau diskusi. Kalau mau curhat pergi cari room Mama Dede. Iya, Silakan. maunya saya begitu. Tapi saya kurang senang dengar jatuh-jatuh agama lain. Jangan. Ya, Anut hidup kami agama bukan menyenangkanmu. masing-masing. Kalau kamu pengen senang-senang, Jangan carilah orang menjatuhkan lain. Isi dan isi. Udah ya Martin, kalau mau curhat Sportivitas cari harus koma ada, Mama Dede. saling menghargai. Martin, Saling kami menghargai rakyat Indonesia. Tapi tentang agama, akidah kami toleransi, tolerir, membiarkan. Nggak perlu harus menghargai. Hei, siapa yang mewajibkan kami menghargai Kristen? Tidak ada. Ya, menghargai itu sikap dan itu pilihan. Saya tidak perlu menghargai, tapi tidak perlu mengganggu. Saya biarkan saja, itu hak saya. Kenapa saya harus menghargai? Gila, dihargai kali kalian. Saya Anda tanya kan warga sekarang. negara. Loh, Anda kan warga negara punya aturan. Warga negara Indonesia mewajibkan kita di undang-undang diwajibkan untuk toleransi.
Menghargai itu adalah sikap dan itu pilihan. Saya tidak perlu menghargai kalian, Benar. tapi tidak perlu membenci kalian. Sikap saya berdiam diri. Toleransi, tolerir, membiarkan. Nah sekarang apa maumu ke sini? Kalau Anda bilang berdiam diri, kok kenapa menjatuhkan lain satu sama lain? Apa yang saya jatuhkan? Si Yohanes, Apa yang si jatuh? Kijang, apa Alkitab mau dibaca-baca agak isi kitab Boleh. lain. Ini mau ngapain? Kalau Sebentar, Nor. Itu nggak bisa, Sebentar. nggak masuk, nggak Bang masuk Martin, kategori. Bang Martin, kalau kau punya Ya. bantahan, bantahkanlah dulu. Kalau untuk ini, aku sudah pernah aku ngomong sama si Ripa ini. Buka dalil data, baru kau lawan. Ya. Ya ada ilmumu, kau diam. gue suka gaya lu Tampo. Ya, Mantap deh Tampo, nggak sia-sia ajaran kakak sama kau ya. Suruh Dia. naik ke sini, suruh kau, ke Bang. sini. mantap kau, Bang. Kawan-kawan Kristen itu, kalau Nah memang mantap berani. Bang Tampo. Yes. Perlu pendeta, kalau mau pendeta mengundang, datangkan. kalau mau mengundang Pendeta. untuk, dengar ya, kalau untuk mengundang kebersamaan boleh. Tapi kalau sifat Si Tampo, si Tampo, sorry. Si Martini pengen diundang makan aja ini. Kami nggak mau ngundang-undang kau makan. Turun kau ke bawah. Turun. Minta diundang dia makan-makan. Enak aja. Bang Kian Santang sama Bang Zuma yang makan. Dia pula minta diundang. Ada-ada aja. Undang makan kok paksa-paksa. Nggak mau kami. Aku maunya diundang makan. Datang ke pendeta. Lanjut. Ya. Nah jadi silakan tanya. Biarkan Bang Tampo dulu di sini dia ya. Aku suka gayanya itu. Mantap gitu ya kan. Tunjukkan kalau kalian tuh memahami kitab suci kalian, bukan hanya kalian tahu doktrin-doktrin aja. Kalau mampu kalian membantah, mantap. Kalau nggak mampu membantah, jangan marah. Silakan tanya. Silakan tanya. Silakan tanya. Halo? Halo? Itu kamu tanya itu lagi monitor dia. Saya sapa aja ya Uni ya. Nando. Ya. Selamat malam. Halo? Agama apa? Islam. Oh, Islam. Kami naikkan yang Kristen dulu ya, Bang. Oke, siap-siap. Oke. Terima kasih Bang Nando. Assalamualaikum. Zeus. Zeus. Sijul. Zeus. Hoi. Sijul. Hoi. Hoi. Ah, udahlah. Sama si Tampo juga Uni. Kau turunkan si Julius. Si Julius. Enggak ada aku turunkan. Enggak ada aku turunkan si Julius. Enggak ada aku turunkan, oi. Siapa yang turunkan itu? Ya, dan satu lagi kalau kita lihat dalam kitab Wahyu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Bapak kita masing-masing, bahwa kalau kita lihat dalam kitab Wahyu ada penggambaran sosok yang berjumpa dengan Yohanes di Pulau Patmos, mengaku-ngaku, akulah Alfa Omega. Coba, apakah Yesus datang mengaku-ngaku sebagai Alfa Omega? Apakah Yesus pernah meninggikan dirinya? Dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi dalam Pulau Patmos seorang sosok berkata, aku Alfa Omega. Maka pertanyaannya, apakah betul itu adalah Yesus? Tunjukkan. Buktikan. Ya, halo Herwin. Saya sapa dulu. Saya sapa. Erwin Hutapea. Ini siapa yang berani-beraninya nurunin Bang Jul? Wah parah ini. Aku nggak ada. Si Jus. Ini Ripa siapa? kayaknya, Ripa ini yang Dewa. nurunin. Dewa dia, Nah, signalku Dewa, jelek. Zeus. Oh. Makan dia ngakui signalnya jelek. Agama apa, Dek? Islam Kristen? Hah? Zeus? Erwin? Hah. Si Jul di mana? Nongkrong cantik seperti biasa. Mana sih dia? Nongkrong. Di mana kok nongkrong? Si tanya ini loh, tanya ini dari tadi di sini aja. Dia ngapain dia loh? Udah tahu, turunin aja lah. Malas aku.
Iya. Yang naik, yang mau tanya, ngapain kau pamer-pamer jalan-jalan kojul? Mentang-mentang kau. Si Jul pamer aja, cobalah dulu ya. Kau dengar, nih masih dia bilang ini, Nora kapan lu ke Jakarta? Katanya, diam dulu tampo. Kapan lu ke Jakarta? Kenapa? Gua mau buat konten, lu ngemis-ngemis di jalan, uangnya gua ambil ya katanya. Coba kurang ajar kan? Hati loh, si Jul di sini emang takutnya dia C10 loh. Ripa, Ya, siapa kak? Apalagi tampo. aku Bonani keluar Ona. dulu ya. Ah, Aku mau ke warung. ya udah turun lah. Bonani Ona. Nora, Bonani jangan Ona. kau panggil aku adikmu. Kempes kau. Apa sih, Dek? Nggak usah panggil aku adikmu, udah adikmu aku. Kayak Ya, udah ya tua udah. aja kau. Olo pung, turun nah hopung. Hati-hati dah Oke pung. lah, oke lah. Olo, Aku opung. keluar dulu ya. Olo, Oke pung. Oke, selamat malam semua. selamat Goodbye. malam, opung tampo. Sehat selalunya kau. Ya, Bonani Onan. Hai Nomboru. Halo. Apa, Mang? Oke, turun aja aku Nomboru. Cuma lucu aja, Wak. Kenapa, Mang? Oke. Lucu aja. Ketawa lah kalau lucu. Ya, sukron kasiron. Thank you Nomboru. Iya, Mang. Udah si Jul aja debat. Ya, ternyata tidak ada yang mampu membantah argumentasi kita ya. Nggak enak kali loh kalau nggak ada perlawanan gini loh. Nggak asik. Ndapa? Ndap. Halo, selamat malam. Malam makan apa, Dek? Halo, kena bilang ade. Halo, nenek. Iya, cucuku. Agama apa? Loh, Agama apa? Kristen. Ya, gimana menurut Anda Pak? Orang NTT kak. Bang Zuma mau ngomong tuh. Silakan, Orang Bang. NTT kakak. Diam dulu. Bang Zuma silakan, Bang. Bentar. Coba kamu baca Amos 5. Amos 5 berapa, Bang? Amos 5 18 sampai Amos 21. Di situ orang-orang yang tadinya menyembah makhluk yang digantung itu dikatakan celaka karena mereka memperingati Natal. Amos berapa, Bang? 5:18. Ini nih orang Muslim. 18 sampai 21. Orang yang memperingati Natal itu ditutup. Kayak Juma itu lagi makan babi. Dapa, sebentar dulu. Dapa, sebentar dulu. Dapa, kamu di mute dulu ya. Di mute dulu. Orang yang memperingati Natal itu dibilang celaka. Amos 5:18 sampai berapa, Bang? Si Juma Bencong itu. Si Juma Bencong itu. pakai Diam masker dulu, kamu kurang cewek. ajar ini loh. Kok malah menyerang pribadi ini orang ini, nggak ada akalnya nih. Orang lagi baca data kok. Bacakan ya. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apa gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia, dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang? Bu, kelam kabut dan tidak bercahaya. Bu, Aku membenci perayaan, aku menghinakan perayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Natal ini ya. Ya, sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajian, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenarannya. Ya, ini merepresentasikan Natal sekali. Seperti sungai yang selalu mengalir, apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan ini hari Tuhan ya? Hari Tuhan ya. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan?
Mereka selalu bilang ya hari Tuhan ya, dan ternyata Tuhan Israel justru tidak suka dengan nyanyian mereka. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku kurban-kurban bakaran dan kurban sajian, aku tidak suka. Ngeri kali ya, hari Tuhan, ya betul. Kamu mempersembahkan kepadaku kurban sembelih dan kurban sajian. Jadi luar biasa kalau kita bicara tentang kitab perjanjian lama, di mana semua doktrin kekristenan itu dibantah oleh perjanjian lama. Itulah kenapa Paulus merendahkan juga ya, sepertinya ada indikator ya, bahwa Paulus merendahkan kitab Torah karena memang berbeda dengan ajaran dia gitu. Karena dia berusaha untuk merendahkan kitab Torah dan mengatakan bahwa kitab Torah adalah skubalon. Pohon Natal, pohon Natal. Pohon Natal di mana, Bang? Yeremia 10. Yeremia 10. Yeremia 10 nomor 4. Nomor 3 dan nomor 4. Dulunya belum ya? Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tukang kayu? Nomor 4. Nomor 4-nya. Orang memperindahnya dengan emas dan perak cedor. Orang memperkuatnya dengan paku dan palu supaya jangan goyang. Dor. Ngeri kali kalian ya Allah. Kalian Natal pakai pohon Natal, kalian hias pohon itu seperti orang pagan, dan kalian bilang kalian itu adalah ajaran yang benar. Tobat kalian. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, surah Al-Maidah ayat 72. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Kafir. Kenapa? Ketika kalian menuhankan makhluk, kalian akan melakukan apa-apa yang dibenci oleh Tuhannya Bani Israel. Membuat patung, membuat pohon kayu, menghiasnya, merayakan harinya. Menyerikan. Inilah kenapa saya katakan bahwa wahai kalian kaum yang berpikir, yang IQ-nya di atas rata-rata simpanse, pergunakan akal, pergunakan hati nurani. Mungkinkah Tuhan menghabisi nyawa manusia yang dicintainya dengan sekonyol-konyolnya dan kemudian dirayakan setiap tahun oleh manusia? Mungkinkah seperti itu? Maka tolong kalian jawab. Betulkah yang datang ke Pulau Patmos dan yang datang di Damsyik adalah Yesua HaMasyiah? Tunjukkan pesona kalian, Karesteng. Silakan. Silakan siapa Kak Nora? Ada 3 orang nih yang baru. Oke. Hasiholan. Mangai. Mangayat. Hasiholan. Mangayat. Erwin. Ya, kenapa? Aduh, astagfirullahaladzim. Kores, kecilkanlah. Oh, bukan saya ya. Oke, lanjut. Astagfirullah. Erwin. Hasiholan. Mangayat. Astagfirullah. Ya Allah ya Rabbi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim Bang? Muslim, alhamdulillah, insyaallah Muslim masih bertahan. Ya. Tidak ada keraguan. Kami naikkan Kristen dulu ya Bang. Oke. Oke. Ya, Hasiholan. Amang baru. Amang baru. Ya. Ya, Amang baru. Malam. Kristen Amang baru. Ateis. Boh. Adong musi ateis di Halak Batak. Unang margabu so Amang baru. Dan adong ateis di Halak Batak dah. Oke, kita bahas ateis nih ya. Olo, horong dorah kulo tuh, olo, ya. Jadi, wah, mau adong ateis. Dan adong nih, unang margabu so. Kabuso, olong dorha aku tuh, olo, ya. Pak Hasi, saya mau tanya, kenapa Bapak menjadi ateis? Apa alasannya, Pak? Silakan, Pak. Ya, karena saya tidak percaya dengan namanya agama. Ya, agama itu hanyalah sebuah budaya. Siap, lanjut, Pak.
Ya, itu aja yang mungkin bisa saya paparkan untuk Saya sementara. rasa begini, saya rasa bukan begitu. Bang Hasi Holland tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan satu. Terus dia belum menerima kebenaran di dalam Islam 2. Jadi dia di situ masih bingung. Makanya ya, jangan menyembah sosok manusia sehingga Anda jadi bingung amang boru. Saya sapa dulu nih. Sandro. Halo Tulang. Sandro Tobing, Tulang. Halo. Horas Tulang. Horas. Biar martulak ko bere. Iya, opung perempuanku baru Tobing. Jadi mertulak Bah. aku. Oke lah. Oke, Tulang. Ini Ya. ini room diskusi lintas iman ya, Tulang ya. Jadi kita Iya, ya. jangan di sini baper-baperan. Ya nggak apa-apa. Tulang mau tanya tentang Islam silakan. Kami akan juga bertanya tentang Kristen silakan. Begitu ya, Tulang ya. Ya. Ada yang Oke, kutanya, Tulang. Pak. Nah, ya silakan Tulang. Itu ada Uni Rifa. Ah, Silakan Uni. emang bisa batu apa namanya ya? Seorang batu hapus Mana ada dosa. batu itu seorang, Bang? Batu itu bukan orang, batu-batu bukan orang. Ya. Buah benda. Ya, sebuah benda. Ya, Apakah bisa menghapus dosa itu, Kak? tidak bisa. Batu tidak bisa menghapus dosa. Yang bisa menghapus dosa adalah Allah, dan asbab dihapusnya dosa biasanya di dalam Islam karena amal perbuatan seseorang dan karena pertaubatannya. Tapi kata orang, Kak, bisa batu menghapus dosa. Makanya Mana dalilnya? Dalilnya mana batu menghapus dosa? yang batu yang di apa? Yang di Arab situ itu untuk apa itu? Iya, dalilnya mana? Dalilnya mana? Yang menghapus dosa itu batunya tuh mana dalilnya? Enggak tahu lah kalau masalah dalil. Ya udah, kalau gitu Anda udah saya luruskan ya. Anda kan tidak tahu dalilnya. Saya sudah luruskan, tidak bisa. Yang menghapuskan dosa adalah Allah Subhanahu wa taala karena amal dan pertaubatan seseorang. Begitu dalam Islam. Ya, paham ya? Nah, tapi kalau di agama Anda, dalam kitab Yesaya pasal ke-6 nomor 6, batu keramik, batu bara bisa menghapuskan dosa. Tai sapi pun bisa menghapuskan dosa. Enggak. Ada, masa nggak tahu nih saya bacakan dalilnya ya? Mana tertulis Yesaya itu? pasal 6 ayat 6. Yesaya pasal 6 ayat 6. Coba dulu. Nih, Bacakan. ya, bacakan ya. Saya bacakan nih. Habis itu saya kasih tai sapi ya. Mari kita lihat nih. Di mana itu, Kak? Itu coba dulu. Ada. Nih, Yesaya pasal 6 ayat 6 sampai 7. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas misbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Nih, batu ya. Kalau kita lihat, batu ini yang dipegang bara ini dalam bahasa aslinya rispah. Rispah itu apa? Rispah itu adalah ini nih, batu keramik. Batu bara ini batu keramik nih. Kita lihat bara itu bahasa aslinya apa? Bahasa Ibraninya apa? Rispa. Rispa itu maknanya apa? Batu. Nih, glowing stone or coal lah. Ini dia. Glowing stone, lantai batu, lantai bara, itu dia. Ya. Nah, kemudian tai sapi menghapuskan dosa. Kita tunjukkan datanya lagi ya. Bukan cuma tai manusia aja ya. Dalam Kristen tai sapi juga menghapus dosa. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Tuh, kalian mengorbankan tai sapi terhapus dosa. Ya beda dengan kami. Kami yang menghapus dosa kami adalah Allah. Kenapa kami bisa diampuni? Kalau kami beramal soleh dan kami bertaubat. Gitu. Keluaran 29 ayat 4 balas. Ya. Yesaya pasal 6 ayat 6. Sedikit Uni. Silakan Kak Nora. Boleh? Silakan. Jadi begini tulang Sandro. Seandainya ya, kalau Allah mengatakan batu Hajar Aswad yang ada di Mekah sana bisa menghapus dosa, saya yakin orang yang paling termiskin di dunia pun akan berlomba untuk ke sana.
Bahkan tidak diwajibkan untuk mencium batu itu. Kalau batu itu membawakan menjadi dampak keburukan, lebih bagus dihindari. Seperti apa itu? Ketika kita berdesak-desakan dan mengakibatkan ada kecederaan, ya lebih bagus tidak usah. Cuman, kenapa batu itu ingin dicium? Karena batu itu diyakini itu berasal dari surga. Gitu Bukan loh. menghapus dosa itu. Tidaklah. Kan aku Masa jawab ada benda yang menghapus menghapus dosa? Aku jawab tadi. Contoh, saya bertanya nih sama Tulang. Apakah ketika mencium salib Yesus itu menghapus dosa? Enggak lah. Kenapa nggak menghapus dosa? Bukankah itu adalah lambang? Iya lambang, tapi bukan menghapus dosa itu. Nah, Yang menghapus terus dosa adalah kenapa? Yang menghapus juru dosa? selamat, Yesus Kristus. bulu dan daging dan tulang. Tulang, Sang bulu, juru darah. selamat. Iya, yang menghapus dosa kalian kan tulang, bulu, daging, kan? Daging, darah. Itu yang menghapus dosa kalian kan? Batu, Iya. tai sapi, ya kan? Bukan Tuhan. Betul itu Loh? buatan orang itu. Kok buatan orang ini Keluaran 29 ayat 14? Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya. Nah, kan aku bilang bulu. Bulu itu ada di kulit. Kulit, bulu, tokai harus dibakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Nah, jadi kalau di Kristen itu yang menghapus dosa itu daging, darah, tulang. Makanya Yesus itu yang punya daging, yang punya darah dan tulang itu dihabisi. Karena itu yang menjadi tumbal. Bukan Tuhan yang menghapus dosa mereka, tapi dagingnya Yesus, tulangnya Yesus, darahnya Yesus. Begitu juga di zaman Keluaran itu, tokai sapi dan dagingnya itu menghapus dosa kalian. Kalau di zaman Yesaya batu keramik, begitu. Memang kalian sudah terbiasa menjadikan benda-benda sebagai penghapus dosa kalian. Gitu. Dan anehnya ketika salib dicium nggak menghapus dosa kalian. Padahal salib itu lambang kasih Tuhan. Bayangkan loh, Tuhan kalian itu lambang kasihnya adalah alat terkejam di muka bumi ini untuk menghabisi nyawa orang loh. Itu lambang kasih loh. Sama nanti kalau kau punya pacaran sama istrimu kan, adek, abang cinta kepadamu. Apa lambang cinta kasih kita, bang? Celurit dek. Nah, inilah kalian, agama kalian. Lambang cinta kasih Tuhan apa? Salib. Apa itu? Salib, tempat kematian terkeji manusia di muka bumi. Seandainya Tuhan kalian itu mati dirajam menurut Yahudi dan kalian percaya, lambang kasih kalian batu. Karena Yesus matinya dirajam. Begitulah di dalam kitab Talmud. Harusnya kalian itu mengambil batu 3 biji. Kalian kalungkan di leher kalian. Kenapa? Bisa jadi 3 kali Yesus dilempar pakai batu. Ya kan? Makanya kalau di kami iblis dilempar pakai batu, kalau di kalian Tuhan dilempar pakai batu. Heran aku kadang-kadang sama kalian. Agak ada paradok-paradoknya kalian nih loh. Kalau kami iblis yang dilempar pakai batu, kalian Tuhan yang dilempar pakai batu. Kami pasti masuk surga. Oke, kalau kau pasti masuk surga, kenapa kau nggak meningsoy? Kenapa kau cepat masih hidup? Kenapa 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 masih hidup kau? Kalau kau udah pasti masuk surga. Kumat kau nih. Hah? Kalau kau memang udah pasti masuk surga, kenapa kau masih hidup? Ngapain kau di sini hidup? Hah? Mati aja kau Kami udah cepat. besar. Ya sudah, ngapain kau lagi di sini? Cepat kau cari tali, kau cari sana. Kau tenggak itu Baygon. Cepatlah, ngapain kau di sini? Ketupat Bapak kau sekarang, ada Tuhanmu di situ menunggu Jangan kalah, kau. Nora jangan kalah. Ngapain kau Jangan di kalah, sini? Nurul Ipa, jangan Ngapain bikin kau malu. di sini masih Biarkan hidup kau? dia berekspresi. Biarkan dia berekspresi. Kalau memang kau memang itu dijanjikan pasti masuk surga, ngapain kau di sini? Coba bilang sama Bang Zuma suruh on cam, dia pasti diam itu. Itu baginda itu udah masuk surga belum ya? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada di sisi Allah di alam barzah, alam penantian, alam yang beyond logik yang kami tak mampu, dan sama seperti Nabi Isa Al-Masih putra Maryam, beliau berada di sisi Allah. Diam kau. Yang dikatakan Muhammad Ibnu Abdullah adalah entitas yang memiliki jiwa, ruh dan tubuh. Kalau yang kau maksud di dalam kuburan itu adalah jasadnya Muhammad Ibnu Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang dikatakan manusia bernama Muhammad Ibnu Abdullah adalah yang memiliki tubuh, jiwa, roh dan sifat kemanusiaan. Yang kalau kau tuduhkan kepada Nabi kami beliau meninggal dan jasadnya dikubur, kau bilang itu adalah di mana Nabi kalian dalam kubur, maka kalian mengatakan mamaknya Yesus itu juga adalah bangkai. Kalau kalian tuduhkan Nabi kami bangkai, inilah kalian.
Maka tolong kalian jawab pertanyaanku. Kalau kalian memang betul-betul telah ditebus dan pasti masuk surga, ngapain kau masih di bumi ini? Belum ajalnya kakakku. Berarti kau bohong, kau berdusta, bertakia Korintus. Kalau memang ada orang yang sudah mengaku lulus dari sebuah fakultas, ngapain lagi dia kuliah dan belajar? Lanjut, Kak. Nih, izin ya, saya sama si penyebar. Dia bilang AQ jongkok. Saya mau bertanya, siapakah yang pernah melihat surga? Cuma Yesus. Jangan bohong. Kenapa Markus menuliskan Yesus terangkat naik ke surga? Baca di kitab Bibel itu. Jangan bohong kamu, jangan bohong kamu. Pertanyaan saya, siapakah yang pernah melihat sudah surga? masuk surga itu cuma Yesus, tidak ada yang lain. Nabi Adam juga nggak di surga. Saya bertanya, siapakah yang pernah masuk surga? Yang melihat Yesus. surga? Siapa Yesus. yang pernah melihat surga? Yesus. Tahu dari mana Markus kalau Yesus ada di surga? Yesus. Saya Yesus tanya, itu- tahu dari mana Markus kalau Yesus ada di surga? Kau Iman baca kami baik-baik di itu, dalam Markus, diam Yesus dulu. menyiapkan tempat Saya mau ngetes, kau kan? Sesudah Tuhan Nabi Yesus Adam berbicara sampai demikian Nabi Terakhir kepada tidak ada yang mereka, di lu surga. diam dulu Tidak penyebar, penyebar Gabrul. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah Iya. kanan Bapa. Di hari Pertanyaan kiamat juga saya, nanti yang turun Yesus, bukan Nabi saya Adam, bukan bertanya Nabi Nuh, kepada bukan Nabi kamu, Musa, bukan siapakah Nabi yang pernah Ibrahim. melihat Yesus surga? yang turun. Wah, Siapa yang pernah melihat Anda Yesus di percaya dengan surga? itu? Jangan kau pungkirin di hari kiamat yang Turun. Ya, saya bertanya, siapakah yang pernah melihat surga? Kau bilang Yesus. Sejak kapan Yesus kasih tahu Markus kalau dia itu terangkat ke surga? Terus dia duduk di sebelah kanan Bapa. Sementara Bapa itu adalah roh, kata kalian. Apakah roh bisa dilihat? Coba mikir. Gimana sih? Kok kayak yang di berita-berita yang begini ya. Topan, selamat malam. Angin topan. Topan. Angin topan. Oh. Nggak mau dia ngomong tulang. Ada apa dia bilang? Up, katanya tulang. Nah silakan tulang. Mau bertanya lagi, bertanya saja. Ada lagi. Kenapa orang Muslim sangat membingungkan karena manusia itu Tuhan? Tapi di agama kalian, ku dengar tapi nggak tahu cara ditulis di mana. Menjadi kayu bisa nyala kalian. Kalian percayanya? Di mana itu tertulis? Di mana tertulis Tuhanku menjadi kayu? Bacakan ayatnya. Pohon. Tunjukkan datanya kepadaku. Oh, tapi ada tertulis dibilang, Kak. Jangan kau memfitnah Al-Quran. Cukuplah kalian itu mengimani Tuhan yang berubah dan menyamar jadi manusia. Tunjukkan sama aku di Al-Quran bahwa Allah pernah menjadi pohon. Nggak ada lah. Dari kau. Makanya belajar. Tulang. Makanya kalau mendengarkan sesuatu itu dipastikan. Itu bukan menjadi pohon, tetapi Allah berseru dari. Bedakan dari. Apakah sebentar dulu tulang. Ketika tulang memanggil anak tulang dari kamar, ya kan? Apakah tulang menjadi kamar? Enggak lah. Nah, ketika saya memanggil anak saya dari balik pohon, apakah saya menjadi pohon? Begitu ceritanya, Bu. Seperti itu. Kutambahkan Jadi lagi. Allah berseru kepada lagi. Nabi Musa dari sebatang pohon, bukan menjadi pohon. Tulang. Ya. Lanjut nih. Ya, Bu, ya, yang pertama. Sedangkan di tahun 2024 saja, apakah ketika kamu mendengarkan suaraku, aku berada di dalam HP? Maksudnya? Hah?
Ketika kau mendengarkan suaraku dalam HP Evercrossmu itu, Evercross tipe 2351 itu, apakah aku ada di dalam HP Evercrossmu itu? Maksudnya gimana ini? Membingungkan. Tuh. Dia nggak mengerti. Kau nengok mukaku nggak sekarang? Kau nengok mukaku. Nengok kau mukaku. Nggak mengerti dia bahasa. Dengar kau suaraku. Jadi begini tulang. Kau dengar nggak suaraku? Ini tulang ya. Orang tua ini, ala juga Kak Nora, kau lah yang mengerti orang. Begini, Kak Nora, tulang. kau lah yang mengerti Begini, orang tua. begini. Kalau aku mengerti anak muda aja. Saya telepon tulang. Oh, tulang udah makan. Nah, apakah berarti saya berada di dalam HP itu? Enggak. Ya udah tulang, begitu tulang. Tulang inilah. Nah, Jadi unang pailaw dari no, penjelasan tulang. kami, ya, dari penjelasan itu Nora tadi tulang, dari penjelasan tadi artinya apa? Bahwa ketika kita mendengarkan suara, maka kalau kita merujuk kepada jangankan Tuhan, kita saja manusia, ketika suara kita ada dalam speaker, ada dalam HP, itu bukan berarti kita masuk ke dalam HP, bukan berarti kita masuk ke dalam speaker. Tetapi kecanggihan teknologi membuat kita bisa mentransfer suara kita ke dalam sebuah alat. Nah, itu bicara manusia. Bagaimana dengan Tuhan? Apakah ketika ada suara dari balik pohon, Tuhan harus datang ke pohon tersebut? Tentu tidak, my brother. Nah, inilah cara berpikir yang logik dan sehat, bahwa tidak pernah ada dalam Al-Quran. Nah, kan berbunyi apa ya, Edvan dia kan? Angkat dulu HP Evercrossmu itu. Telepon sama HP Mito. data dari HKBP. Ditelepon. Iya. Woi ngapain? Angkat kok HP naik ke Mito. situ kok Amang? Ya. HP Mitonya itu besar kali suara ringtone-nya. Jedak jeduk jedak jeduk jedak jeduk HP Mito itu besar kali suaranya ya. Nanti dipakai dia buat joget-joget di gereja biasanya. Oke ya. Jadi Bang Tulang, ya Abang Tulang, Abang yang tinggal Tulang. Oh Tulang, tidak ada istilahnya logika kita ini menerima Tuhan itu berubah menjadi pohon. Tidak ada. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa mentransfer suara atau perkataannya melalui berbagai macam cara karena dia berkuasa. Ya, jangankan Allah, kita saja yang manusia di tahun 2024 saudara mampu saudara kita mentransfer suara kita saudara di dalam HP saudara lewat voice note saudara, dan artinya saudaraku ya, tidak ada istilah dalam Islam Allah itu mewujudkan dirinya berbentuk makhluk saudara, karena Allah itu bersifat laisa kamitsli syai'un. Paham Tulang? Paham. Mantap. Allah kami lebih hebat dah. Lebih hebat Allah kami. Apa kehebatannya Tuhannya Tulang? Bah, nggak tahu si Bere ini. Apa Bere? Apa kehebatan Tuhanmu? Kami kehebatannya kakku. Kehebatannya bisa menghapus dosa. Bere. Nah. Itulah Sejak kehebatan kapan Tuhanmu menghapuskan dosa? Tunjukkan satu ayat. Tunjukkan satu ayat dia berkata, dosamu telah kuhapuskan. Tunjukkan satu ayat dari Yesus yang berkata, dosamu telah kuhapuskan. Adanya itu, tapi nggak tahu tertulis di mana. Hei Tulang, jangan kau tepu-tepu kami umat Islam. Akang kurang ajar banget, orang lapar, Akang makan-makan di situ. Ih, nggak ada sopan-sopannya sih Akang ini loh. Jangan terlalu banyak makan. Jangan banyak makan, Akang. Janganlah kayak gitu, Kang. Orang lagi lapar, dia nengokin makan makanan. Kang, lapar, Kang. Ih, enak kali. Jadi ya Pak Sandro, tunjukkan samaku, Yesus pernah berkata, dosamu kuhapuskan. Tunjukkan ayatnya.
Nggak tahu masalah ayat, makanya aku nanya sama kakak. Masalah ayat. Weh, Akang, itu badan itu udah gampang. Yang penting Yesus itu adalah sang juru selamat kami, Kak. Tidak ada seorang pun yang datang, yang penting ditebus, yang penting Yesus Tuhan. Iya, betul. Jangan kayak gitu, diskusi-diskusi bagus-bagus. Tunjukkan samaku, Yesus berkata, dosamu telah kuhapuskan. Iya, ada itu, tapi nggak tahu di mana. Coba tunjukkan. Ya bacalah. Nah, udahlah, nah, banyak kan ceritamu, tulang. Nggak ada. Tengoklah. Guru apa aja kabarnya? Gak ada, dia namanya aja Uni. Dia orang Padang. Ada tuh di Matius 9 ayat 5, Kak. Di atas di Matius 9 ayat 5. Ya. Tunjukkan dulu, Bang, tunjukkan. Biar tahu rasa dia. Ya, dosamu sudah diampuni, ada itu yang berkata dosamu sudah diampuni, kata Yesus gitu. Bang, bedakan dosa yang diampuni dengan dosa yang telah kuampuni loh, Bang. Kok bahasa Indonesia nggak paham sih? Ya begini, Kak, ini kan dia berbicara di ayat 6. Ini saya bacakan ya. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa, katanya. Anak manusia berkuasa ya? Anak manusia? Iya. Kamu anak manusia atau anak hantu? Saya manusia. Ya sudah, maka semua manusia itu bisa mengampuni dosa, karena memang tertulis, barang siapa yang menyatakan dosa seseorang itu tidak ada, maka dosanya diampuni. Apa hebatnya Yesus? Di sini kan dijelaskan anak manusia. Berarti kan ini saya anak juga manusia anak manusia. Kamu juga anak manusia. Maka kita bisa mengampuni dosa orang. Karena memang dalam Islam, ketika kamu berdosa kepada orang lain, kalau orang itu memaafkan, maka Allah akan memaafkan. Inilah Islam, sejalan dengan ajaran Yesus. Pertanyaanku, ketika kalian mengatakan Yesus itu mengampuni dosa, mana perkataannya? Dosamu aku ampuni. Kalau dosa diampuni, Nabi saya juga begitu. Nabi saya pernah mengampuni dosa. Bukan berarti dia mengampuni dosa. Kenapa? Ulangan 18:18. Seorang Nabi itu tugasnya apa? Menyampaikan firman Tuhan. Ketika Tuhan nyatakan dosamu diampuni, maka Nabi itu menyampaikan bahwa dosa kalian telah diampuni. Apa hebatnya Yesus? Ketika manusia saja, barang siapa yang menyatakan dosa seorang itu terampuni, maka dosanya diampuni. Apa hebatnya Yesus? Gimana caranya, Kak? Manusia mengampuni dosa manusia lain. Lu baca kitabmu. Barang siapa yang menyatakan dosa seseorang itu diampuni, maka dosanya terampuni. Apa nih? Hah? Kamu nggak pernah baca kitabmu ya? Mengenai dosa itu kan terikat hukum dengan Allah. Artinya, baca jika Yohanes pasal 20 nomor 23, baca ayatnya. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yesus bicara kepada siapa ini? Itu kan mengenai sesama manusia. Yohanes 20 nomor 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Maka anak manusia berkuasa mengampuni dosa, termasuk kamu, termasuk saya. Nah, sekarang yang saya tanya, kapan Yesus pernah berkata, wahai anak manusia, dosamu aku ampuni? Bacakan ayatnya. Oke. Itu kan anak manusia sudah jelas, Kak. Anak manusia itu aku pakai data nih, Kak. Aku pakai data ya. Aku pakai tafsirannya dari full life ini. Tafsirannya full. Di Lukas 5 ayat 24 juga. Supaya Lukas kamu 5, tahu bahwa di ini 24. Iya, itu kan apa ya dibilang tafsir yang dia apa ya dari ayatnya juga gitu. Kita bacakan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Betul, saya sudah katakan. Kamu anak manusia atau anak hantu? Anak hantu Ya, kamu? ini anak manusia ini dari Kamu tafsir. anak manusia atau anak hantu? Kamu anak manusia atau anak hantu?
Ya Saya manusia, sudah. manusia. Maka Yesus mengatakan anak manusia di dunia ini mengampuni dosa, betul. Karena divalidasi dalam Yohanes pasal 20 nomor 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang, maka tetap ada dosanya. Dan itu merujuk kepada anak manusia. Saya anak manusia, Nora anak manusia. Bunda, Ya, itu kan anak manusianya huruf besar semua, Kak. Assalamualaikum. Ya, ini muslim atau non muslim Melki ini. Orang lagi ngomong jangan dipotong dulu ya. Halo. Orang lagi ngomong jangan Iya, dipotong dulu. Bunda. Ya. Iya, iya. Siapa yang ngomong ini? Yang ngomong ini siapa nih? Adi ya. Adi, dengar sekali lagi ya. Saya itu cuman minta tunjukkan dalilnya. Melki di dulu ya. Melki Ya, yang ngomong. saya tuh cuma minta. Saya tidak banyak melakukan hal-hal yang mutar-mutar akrobat-akrobat dalam diksi ya. Saya cuma minta penegasan bahwa Yesus itu mengampuni dosa. Kenapa saya katakan begitu? Karena Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oke? Itu dalam Siapa yang percaya kodrat kepadaku kemanusiaannya, Kak. bukan percaya kepadaku, tetapi percaya kepada yang mengutus aku. Artinya, kalau Yesus itu melakukan dengan kehendaknya sendiri, maka dia akan mengatakan diksi yang jelas, dosamu aku ampuni. Maka tunjukkan sama saya, di mana data tertulis, Yesus pernah berkata, anakku, dosamu aku yang ampuni. Tunjukkan ayatnya. Ya, menurut Kakak di Alkitab itu siapa yang duduk di sebelah kanan Allah? Duduk di sebelah kanan Yang Allah Maha Kuasa. adalah keterangan dari konon kabarnya penulis kitab Matius. Pertanyaan saya, dari mana Matius bisa melihat Tuhan duduk di samping Tuhan? Iya, menurut Kakak, pemahaman Kakak di Alkitab Menurut saya, siapa yang duduk? kalau pendapat saya, kitab Anda itu adalah hasil campuran pernyataan manusia dan hasil pendengaran tentang perkataan-perkataan Yesus yang datang entah dari mana-mana. Maka tentang pernyataan bahwa ada manusia melihat Tuhan duduk sebelah kanan sebelah kiri, itu pasti bukan kabar benar, karena yang mendapatkan pengetahuan dari Tuhan hanyalah nabi. Karena itu dikatakan dalam Ulangan pasal 18, Ulangan 16 ayat 2, Ulangan 2 ayat 16. Ya terbalik. Ya, apabila ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diri kepadanya dan berbicara melalui mimpi. Itu nabi. Tapi kalau orang biasa mengaku-ngaku bertemu dengan Tuhan, bisa jadi yang datang kepadanya adalah roh setan. Makanya saya katakan, ketika ada yang mengatakan Yesus duduk di surga, bagaimana kalian bisa membuktikan bahwa itu betul-betul di surga? Dan bagaimana kalian bisa buktikan itu Yesus, bukan hantu belau? Dari mana kalian tahu kalau itu adalah kabar yang benar, bukan kabar dusta? Bagaimana metodenya untuk membahasnya? Silakan.